Mungkin Anda pernah merasa seperti tenggelam di lautan kesulitan, tanpa arah atau pegangan. Kami semua pernah berada di titik itu, di mana hidup terasa seperti badai yang tak kunjung usai, dan Anda hanya mencari sedikit cahaya untuk membimbing Anda melewatinya. Saat-saat seperti itu bisa membuat kita merasa terisolasi dan putus asa, namun, inilah saatnya untuk mengingat bahwa Anda tidak sendirian. Filsafat Stoik hadir sebagai pemandu yang bijaksana dalam menghadapi badai kehidupan. Dengan prinsip-prinsipnya yang kuat, Stoik mengajarkan kita untuk memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada eksternal, melainkan di dalam diri kita sendiri. Dengan Stoik, kita dipandu untuk mengubah perspektif kita terhadap kesulitan, melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan diri. Ini adalah panggilan untuk mengambil kendali atas pikiran dan reaksi kita terhadap peristiwa, bukan hanya mengikuti arus perasaan dan emosi negatif. Dengan demikian, saat kita merasa seperti terombang-ambing oleh badai, filsafat Stoik memberi kita pondasi yang kokoh untuk tetap tegar dan tenang di tengah-tengah kekacauan. Selamat datang di video kami hari ini yang akan membahas cara-cara Stoik untuk tetap bertahan di hari yang sulit. Ini adalah video yang harus Anda tonton untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Mungkin Anda pernah merasa seperti tenggelam di lautan kesulitan, tanpa arah atau pegangan. Kami semua pernah berada di titik itu, di mana hidup terasa seperti badai yang tak kunjung usai, dan Anda hanya mencari sedikit cahaya untuk membimbing Anda melewatinya. Tetapi jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Disinilah filsafat Stoik hadir untuk membantu. Selamat datang di channel kami, dan tetap dukung channel ini agar bisa terus berkembang. Video kami hari ini akan membahas cara-cara Stoik untuk tetap bertahan di hari-hari yang sulit. Ini adalah video yang harus Anda tonton untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Sekarang, mari kita pelajari 8 cara Stoik untuk menghadapi hari yang sulit. 1. Hadapi momen ini, sekarang. Kata-kata bijak Marcus Aurelius mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam momen ini. Jangan biarkan kekhawatiran akan masa depan atau penyesalan akan masa lalu menguasai pikiran Anda. Anda hanya memiliki kendali atas apa yang sedang terjadi di depan Anda saat ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa. Ini menyoroti kekuatan internal yang dimiliki setiap individu untuk mengontrol reaksi dan sikap terhadap kejadian di sekitarnya. Dengan memfokuskan perhatian pada saat ini, kita dapat memanfaatkan kekuatan batin kita untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan bijaksana. Filsafat Stoik menekankan pentingnya pengendalian diri dan kehadiran dalam momen. Tidak ada gunanya meratapi masa lalu atau khawatir berlebihan tentang masa depan, karena keduanya tidak dapat diubah atau diprediksi. Sebaliknya, kita harus belajar untuk hidup sepenuhnya di saat ini, menggunakan kekuatan batin kita untuk merespons situasi dengan bijaksana dan tenang. Dengan menginternalisasi konsep ini, kita dapat mengatasi rasa cemas dan stres yang seringkali disebabkan oleh pikiran tentang masa lalu atau masa depan yang tidak terkendali. Seringkali, kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita merespons situasi yang kita hadapi saat ini. Ketika kita mampu memegang kendali atas pikiran dan emosi kita menjadi lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Oleh karena itu, mari kita kenali kekuatan yang ada dalam momen ini dan gunakanlah untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa. Dengan memahami hal ini,
kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan berarti, bahkan di tengah-tengah badai kehidupan. 2. Berkembang dalam kesulitan. Berkembang dalam kesulitan adalah prinsip yang dipegang teguh oleh para pemikir Stoik. Mereka mengajarkan bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Seperti kata Marcus Aurelius, kesulitan adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan apa yang kita miliki. Bayangkan seorang pandai besi yang membentuk sebilah pedang dari logam mentah. Hanya melalui proses pemanasan dan pemukulan yang berulang, pedang dapat menjadi kuat dan tajam. Demikian pula, dalam kehidupan, melalui tantangan dan penderitaan, kita memiliki kesempatan untuk memperkuat karakter dan pengetahuan kita. Dalam menghadapi kesulitan, kita diingatkan oleh kata-kata bijak Epictetus, tidak ada hal yang baik atau buruk, kecuali pikiran membuatnya demikian. Artinya, cara kita merespon kesulitan memiliki dampak yang lebih besar daripada kesulitan itu sendiri. Mengubah sudut pandang kita terhadap tantangan dapat membantu kita mengubahnya menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi. Seperti logam yang harus melewati api untuk menjadi berharga, demikian pula manusia harus melewati ujian kehidupan untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Karenanya, dalam menghadapi kesulitan, kita perlu mempraktikkan ketabahan dan penerimaan. Seperti yang diajarkan oleh Seneca, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dengan menerima kenyataan bahwa kesulitan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, kita dapat membebaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh perlawanan yang sia-sia. Dengan demikian, kita dapat berkembang dalam kebijaksanaan dan ketenangan, seperti logam yang disempurnakan oleh api dan palu pandai besi. 3. Ubah perspektif. Mengubah perspektif adalah prinsip penting dalam filsafat Stoik yang mengajarkan kita untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan peningkatan diri. Sebagaimana kata-kata Epictetus, jangan biarkan keadaan luar mengendalikan internal, tidak akan membantu jika kita marah atau marah dengan hal-hal yang kita tidak dapat mengubah. Melihat kesulitan sebagai peluang memungkinkan kita untuk memperkuat ketabahan dan ketenangan dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Marcus Aurelius juga mengingatkan kita akan kekuatan transformasi yang tersembunyi dalam kesulitan dengan berkata, tidak ada gunanya meratapi masa lalu, mengeluhkan kondisi sekarang, atau takut terhadap masa depan. Hidup hanya ada di saat ini. Dalam hal ini, dia menekankan pentingnya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu respons dan sikap kita terhadap setiap situasi. Dengan mengubah pandangan kita dari melihat kesulitan sebagai beban menjadi sebagai kesempatan untuk pertumbuhan, kita dapat mengambil alih kendali atas hidup kita sendiri. Pandangan yang terarah ini terkait erat dengan prinsip Stoik tentang penerimaan. Seneca menegaskan, jika Anda tidak menemukan keberadaan orang bijak yang tenang dan damai, carilah keberadaannya dalam diri Anda. Ini menggambarkan bahwa dalam mengubah perspektif terhadap kesulitan, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, tetapi juga memperkuat daya tahan mental kita. Dengan memahami bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang harus dihadapi, kita dapat meraih kebijaksanaan dan ketenangan yang lebih dalam. Stoikisme mendorong kita untuk memandang tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan spiritual dan kebijaksanaan. Epictetus mengajarkan, kita tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pemikiran kita tentang hal-hal yang terjadi. Oleh karena itu, dengan mengubah cara kita memandang kesulitan, kita juga mengubah cara kita meresponsnya. Dalam perubahan ini,
kita menemukan kekuatan untuk berkembang dan menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana dan tabah. 4. Cari kebijaksanaan. Dalam pencarian kebijaksanaan, Stoikisme mengajarkan pentingnya menghentikan sejenak untuk memikirkan perjuangan yang mungkin dihadapi oleh orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Seneca, kita belajar bukan untuk hidup, tetapi untuk hidup dengan bijaksana. Dengan merenungkan pengalaman dan perjuangan orang lain, kita dapat memperluas perspektif kita dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang sifat kemanusiaan. Ini membantu kita mengembangkan rasa empati yang lebih besar dan meningkatkan kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain dengan lebih baik. Melalui pengalaman dan penderitaan, kita dapat memperoleh kebijaksanaan yang berharga. Marcus Aurelius menyoroti pentingnya belajar dari pengalaman orang lain dengan mengatakan, pilih untuk belajar dengan cara yang cerdas, terima kesempatan dari yang terbaik yang tersedia. Ketika kita membuka diri untuk memahami perjuangan orang lain, kita memberi diri kita kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka. Dengan demikian, kita dapat mengekstrak pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sendiri. Dalam upaya mencari kebijaksanaan, kita harus belajar untuk melepaskan ego dan membiarkan rasa ingin tahu kita memimpin. Epictetus menekankan pentingnya sikap rendah hati dalam proses ini, dengan mengatakan, jika Anda ingin menjadi bijaksana, belajarlah untuk tidak menjadi egois. Dengan menghilangkan diri dari pusat perhatian dan memfokuskan perhatian kita pada orang lain, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Karenanya, dalam perjalanan pencarian kebijaksanaan, Stoikisme menekankan pentingnya menghentikan diri sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, cara terbaik untuk memperbaiki diri adalah dengan mengamati orang lain dan belajar dari kesalahan mereka. Dengan memperluas perspektif kita dan mengembangkan empati, kita tidak hanya mendapatkan kebijaksanaan yang lebih dalam, tetapi juga memperkaya hubungan kita dengan sesama manusia. 5. Terima dengan kasih sayang. Dalam konteks Stoikisme, menerima kehidupan dengan kasih sayang adalah pijakan penting dalam perjalanan menuju kedamaian batin. Seperti yang diungkapkan oleh Seneca, cinta adalah penerimaan penuh dan tanpa syarat dari apa yang ada. Dengan menyikapi kehidupan dengan kasih sayang, kita memilih untuk menerima segala sesuatu yang datang kepada kita dengan lapang dada dan tanpa perlawanan. Ini tidak hanya menciptakan harmoni dalam diri kita, tetapi juga membuka pintu bagi kedalaman pengalaman yang lebih besar. Marcus Aurelius juga menyoroti pentingnya sikap kasih sayang dalam menjalani kehidupan dengan bijaksana. Dia menyatakan, bertindaklah seperti orang baik. Jika ada jalan lain yang lebih baik, ikuti itu. Hanya orang bodoh yang bertahan pada pendapatnya. Dengan memilih kasih sayang dalam setiap tindakan dan keputusan kita, kita membuka diri untuk belajar dan berkembang. Ini memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang kaya dengan pengalaman dan makna yang mendalam. Pada akarnya, sikap kasih sayang memungkinkan kita untuk melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, hidup adalah hal yang dipinjamkan, bukan yang dimiliki. Dengan memahami hakikat kehidupan sebagai sesuatu yang sementara dan tidak dapat kita kontrol sepenuhnya, kita dapat belajar untuk menerima dengan kasih sayang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ini membebaskan kita dari beban kecemasan dan ketegangan yang disebabkan oleh perlawanan terhadap kenyataan. Dalam konteks ini, Stoikisme mengajarkan bahwa kasih sayang adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan penuh kebijaksanaan.
Epiktetus menekankan pentingnya sikap ini dengan mengatakan, jangan biarkan peristiwa luar mengendalikan internal, tidak akan membantu jika kita marah atau marah dengan hal-hal yang tidak kita dapat mengubah. Dengan memilih sikap kasih sayang, kita dapat menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri dan menjalani kehidupan dengan kedalaman emosional dan spiritual yang lebih besar. 6. Fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol. Dalam ajaran Stoikisme, fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol merupakan prinsip kunci untuk menjalani kehidupan yang sejahtera dan penuh makna. Epiktetus mengingatkan kita akan pentingnya memfokuskan perhatian pada hal-hal yang dapat kita atur, dengan mengatakan, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih baik, daripada membangun kebiasaan yang baik. Dengan memusatkan perhatian kita pada aspek-aspek yang dapat kita kendalikan, kita mengarahkan energi dan perhatian kita pada upaya yang produktif dan berarti. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dalam menjalani kehidupan yang bijaksana. Dia mengatakan, saat Anda bangun pada pagi hari, katakanlah kepada diri sendiri, hari ini saya akan bertemu orang yang curiga, ketidakjujuran, keegoisan, dan iri hati. Mereka semua adalah hasil dari ketidaktahuan terhadap hal-hal yang baik dan buruk. Dengan menyadari bahwa kita hanya dapat mengendalikan tanggapan dan tindakan kita sendiri, kita dapat mempersiapkan diri dengan bijaksana untuk menghadapi segala situasi yang mungkin timbul. Pentingnya fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan juga ditekankan oleh Seneca, yang mengatakan, kita tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pendapat kita tentang hal-hal yang terjadi. Sikap kita terhadap peristiwa dalam hidup kita seringkali lebih berpengaruh daripada peristiwa itu sendiri. Dengan memilih untuk fokus pada tanggapan dan sikap kita terhadap kejadian-kejadian tersebut, kita membebaskan diri dari kecemasan dan penderitaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali kita. Stoikisme menawarkan pandangan yang kuat tentang pentingnya fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol. Seperti yang diungkapkan oleh Epiktetus, kita tidak boleh mengeluh tentang hal-hal yang telah kita kerjakan, kita hanya bisa mengambil pelajaran dari mereka. Dengan memahami dan menerima batasan kita, kita dapat mengarahkan energi dan perhatian kita pada upaya yang produktif dan membangun. Ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang lebih besar. 7. Hargai setiap langkah. Dalam pemikiran Stoik, menghargai setiap langkah dalam perjalanan hidup adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Epiktetus mengajarkan, jangan abaikan hal-hal kecil. Satu langkah pada satu waktu tidak membuat perjalanan jauh, tetapi langkah-langkah itu harus diambil. Dengan menginternalisasi nilai setiap langkah, kita membangun kesadaran diri yang mendalam terhadap pengalaman-pengalaman kita dan belajar dari setiap momen dalam perjalanan hidup kita. Marcus Aurelius juga menyoroti pentingnya menghargai setiap langkah dalam perjalanan kehidupan dengan bijaksana. Dia menegaskan, jangan biarkan pikiran Anda bingung oleh hal-hal yang tidak penting. Pertimbangkan nilai-nilai nyata yang dapat Anda kendalikan dan yang tidak. Dengan menekankan pada nilai-nilai nyata yang kita alami dan pengaruh yang kita miliki atasnya, kita dapat menghindari terperangkap dalam kekhawatiran dan kecemasan yang tidak produktif. Seneca mengajarkan bahwa baik buruknya suatu pengalaman tergantung pada cara kita meresponsnya. Dia mengatakan, kesulitan akan meningkatkan keadaan seseorang tergantung pada sikap pikirannya. Dengan menghadapi setiap langkah dengan sikap yang bijaksana dan penerimaan, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan demikian,
Setiap langkah dalam perjalanan kita memiliki potensi untuk membawa kita lebih dekat ke arah kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam. Oleh karena itu, Stoikisme menegaskan pentingnya menghargai setiap langkah dalam perjalanan kita, baik itu baik atau buruk. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, kita tidak dihukum oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandangan kita terhadap hal-hal yang terjadi. Dengan memperkuat sikap kita terhadap pengalaman hidup, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur, memanfaatkan setiap langkah untuk mencapai kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih besar. 8. Bersabar dan bertekad. Dalam pandangan Stoikisme, bersabar dan bertekad adalah dua kualitas yang penting untuk menghadapi tantangan kehidupan. Epictetus mengajarkan, jangan berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai keinginan Anda, tetapi hadapilah apa yang datang kepada Anda dengan tekad dan ketabahan. Dengan meneguhkan tekad kita untuk maju meskipun ada rintangan, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap ujian dengan keberanian dan ketabahan yang tak tergoyahkan. Marcus Aurelius juga menekankan pentingnya bertekad dalam menghadapi cobaan hidup. Dia mengatakan, jangan biarkan pikiran Anda terganggu oleh ketidakpastian. Tidak ada yang tidak pasti, kecuali keinginan kita sendiri. Dengan mengingatkan diri kita pada kekuatan internal yang kita miliki, kita dapat menjalani setiap ujian dengan keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu yang datang kepada kita. Seneca menyoroti nilai kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup dengan kata-kata, hanya mereka yang memiliki kesabaran untuk melakukan pekerjaan dalam waktu yang lama secara bertahap yang akan mencapai hasil yang sempurna. Dengan memahami bahwa perubahan dan pertumbuhan membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan, kita dapat membangun kesabaran yang diperlukan untuk menjalani perjalanan hidup dengan penuh tekad. Oleh karena itu, dalam pandangan Stoikisme, penting untuk terus maju dengan tekad dan ketabahan dalam menghadapi ujian kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, hidup adalah serangkaian tes dan ujian yang sulit menunjukkan bakat-bakat yang tersembunyi dalam diri kita. Dengan memandang setiap ujian sebagai kesempatan untuk menemukan kekuatan batin yang lebih dalam, kita dapat berkembang dan tumbuh dalam cara yang membuat kita lebih tangguh dan bijaksana. Jadi, itulah 8 cara stoik untuk tetap bertahan di hari-hari yang sulit. Terapkanlah prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari Anda dan lihatlah bagaimana Anda bisa mengatasi tantangan dengan lebih bijaksana dan tenang. Dengan mempraktikkan ketekunan, penerimaan, refleksi, dan sikap kasih sayang, Anda dapat menghadapi segala sesuatu yang hadir dalam hidup Anda dengan kedamaian batin dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.